Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita sebagai anak-anak pemuda. Nah, karena berbicara tentang emosi itu pasti kita alami semuanya seperti itu ya. Kita alami, namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita mau membaca dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kemudian kita masih lanjut membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan setiap saat. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, seperti teks yang sudah kita baca tadi tentang firman Tuhan, bahwa ketika sabar itu memberikan pengertian yang baik. Kalau kita marah, kalau kita cepat marah, nah itu dikatakan tadi di dalam Amsal membesarkan kebodohan. Nah, apa maksudnya seperti itu? Nah, ketika kita melihat dan kita pasti akan dan mengalami emosi seperti itu ya. Bahkan kita mungkin kadang tidak bisa mengatasinya. Bahkan kita tidak bisa lah untuk bisa mengontrol emosi kita seperti itu. Saya percaya bahwa sekalipun saya juga yang berbicara di depan teman-teman semua pasti juga gagal dalam mengontrol atau mengendalikan emosi. Nah, tetapi saat ini kita mau belajar. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari memang tidak terlepas dari emosi. Nah, misalnya dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita mungkin kita terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak sesuatu hal yang diberikan kepada kita. Bahkan ketika kita sudah kerjakan dengan sebaik mungkin, bahkan kita kerjakan dengan yang kita pikirkan dengan hati kita seperti itu. Namun ketika kita tidak diterima, maksudnya ketika hasil yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan dengan atasan kita dan lain sebagainya, pastinya kita langsung di komen seperti itu ya, pasti itu membuat di dalam hati kita itu langsung marah gitu ya, langsung iko gini ya seperti itu. Nah, pasti saya percaya pasti ada perasaan kecewa, bahkan ya udahlah aku nggak mau lagi kerjakan ini, bahkan kita bisa putus asa seperti itu dalam mengerjakannya. Nah, kemudian di dalam perkuliahan kita juga, dalam menghadapi setiap dosen, bahkan teman-teman kita di sekitar kita ya, kita pasti juga merasakan hal yang sama. Entah itu di dalam tugas kelompok dan lain sebagainya, pasti itu juga terjadi. Nah, tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai pemuda Kristen? Kita yang sudah berada di dalam lingkungan Kristen, maksudnya di dalam pengajaran yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar. Nah, apa tindakan kita yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya mau memberikan bagaimana cara kita, bagaimana sih kita sikap seorang pemuda
atau seorang anak Tuhan dalam menghadapi atau mengontrol emosi kita. Nah, yang pertama itu ya saya memberikan di sini bagaimana ketika kita memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Allah. Nah, apa maksudnya? Nah, kita perlu menyadari diri kita ini adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Nah, pertama itu harus menyadari hal itu. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, jadi kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu kita merendahkan diri di hadapan manusia. Untuk apa seperti itu? Maksudnya yang pertama itu kita sadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua bahwa pertama kita perlu menyadari hal itu. Karena apa? Karena dia adalah sumber pencipta kita. Nah, dari dialah kita bisa mengerti bahwa dari dialah kita bisa memahami apa yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Kemudian bagaimana juga ketika kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah, tentunya ada rasa keinginan hati kita karena dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita mau mendengar atau mempelajari, mendalami firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita mau mendalami firman Tuhan, ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan, ingat bahwa itu bukan hanya sekedar ketika kita takut kena omongin seperti itu ya. Ih kok dia enggak ini. Tapi karena kita takut mendengar omongan orang seperti itu, kita sendiri oh ya udahlah aku ikutlah supaya aku dipuji, aku baik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana ketika kita mau mengontrol emosi kita. Nah, dengan hal ini kita bisa juga bisa lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana sebagai anak-anak muda kita bisa memberi diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan mendalami firman Tuhan itu sendiri. Kemudian bagaimana setelah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahkan kita mau mempelajari firman Tuhan, nah kita memilih situasi. Nah, jadi berbicara tentang memilih situasi ini, kita sadar dan kita mengetahui diri kita sendiri. Misalnya, ketika mungkin ada rekan kerja, bahkan teman-teman kuliah kita, dan lain sebagainya, dimanapun yang kita kenal seperti itu. Kita yang mengetahui isi hati kita dan kita yang tahu diri kita. Jikalau suatu pembicaraan atau suatu perkumpulan itu yang membuat kita semua itu bisa terpancing untuk emosi, lebih baik jauhi. Nah, jauhi kenapa? Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Karena kalau yang saya alami seperti itu ya, ketika kita memberikan diri kita kepada hal yang udah tahu kita akan merasa sakit, bahkan merasa ingin marah, nah pasti di situ kita pun akan terpancing dengan hal demikian. Nah, oleh karena itu kita yang tahu situasi hati kita dan kita yang tahu diri kita. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, belajarlah untuk menjadi orang yang bijak. Nah, seringkali bijak atau kebijaksanaan itu tidak ada pada diri kita ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa seperti yang dikatakan dalam Lukas tadi pasal 6 ayat yang ke-45, ketika kita marah, bahkan ketika kita sedang dalam emosi, sedang dalam amarah, nah ketika kita ngomong kepada rekan kita, nah itu adalah apa yang ada di dalam pikiran
kita, hati kita, nah, dan keluar dari mulut kita, itulah yang isinya yang ada di dalam pikiran, maksudnya yang kita mau sampaikan gitu. Dan itu memang konsepnya mungkin orang pikir seolah-olah bercanda gitu ya, mungkin ada yang bercanda dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu keluar dari mulut, dan Alkitab sendiri mengatakan ketika itu keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati. Maka saya juga rindu mengajak untuk kita semua bersama-sama belajar. Bersama-sama belajar bagaimana ketika kita berbicara, berbicaralah yang baik. Ketika kita bergaul, bergaulah yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin kurang baik menurut kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Artinya kita jangan terbawa arus. Nah, terbawa arus maksudnya ketika kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu akan membuat orang-orang merasa rugi dan lain sebagainya. Kita tahu itu, nah kita jangan lakukan. Tetapi celakanya orang yang tahu ketika hal yang jahat yang diucapkannya kepada temannya atau siapa gitu. Nah, ketika dia tahu apa dampaknya, maka dia bisa dikatakan orang yang bebal. Nah, ini sangat sangat tegas gitu ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Nah, jadi di sini kita bisa memahami, bahkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pemuda, nah inilah waktu kita, bahkan inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita masih muda, mari kita bersama-sama gunakan, bahkan lakukan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya dengan kita melayani di depan, kita bernyanyi dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana dengan sikap hati kita, dengan perkataan kita, dengan pergaulan kita. Nah, jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga sangat bergumul gitu ya, sangat bergumul karena ini berbicara tentang emosi. Itu sangat sulit gitu ya. Nah, tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan terus menolong kita dan Tuhan terus memampukan kita bagi siapa yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, nah kita adalah dikatakan anak-anak pemuda yang berbahagia. Kenapa? Karena kita mau menghormati Allah kita. Kita mau menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita melihat orang-orang yang di sekitar kita adalah ciptaan Allah dan kita adalah ciptaan Allah. Jadi ketika kita mau dihormati, dihargai, maka perilaku kita seperti apa? Nah, tentunya itu menjadi renungan pribadi kita ya. Renungan pribadi kita, bagaimana, apakah sikap hidup saya ini sudah memuliakan Tuhan, apakah sikap hidup saya ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi sekali-kali bahwa firman ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang perlu untuk kita pandang, hargai, hormati, dan takutlah akan Tuhan. Kemudian ketika teman-teman semuanya mengalami sikap atau mengalami hal yang tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita enak, nah ingat bahwa kita perlu menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang. Ketika kita tidak tahan atau kita tidak sanggup untuk menahan emosi kita, mari kita istilahnya kita menjauhkan diri dulu. Kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan emosi, jangan sampai kita malah menyakiti
hati saudara-saudari kita. Nah, jadi itu sangat menjadi menjadi tantangan kita lah sebagai anak-anak muda ya. Tantangan kita bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali itu adalah tantangan dan hal yang besar yang harus kita kita harus seimbangkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ketika kita juga mengalami emosi ini, nah tentunya ada pemicu ya, ada hal yang menyebabkan kenapa saya bisa emosi. Nah, hal ini yang akan bisa saya bagikan ya bagaimana mungkin di dalam pola kehidupannya mungkin kurang baik gitu ya, maksudnya dalam menata makan, minum dan lain sebagainya, bahkan pola istirahatnya, tidurnya pasti itu juga kita perlu perhatikan karena hal demikian pun juga bisa memicu emosi gitu ya, bisa menyebabkan bahkan gangguan mental kita ya, bagaimana suasana hati kita, bagaimana hati dan pikiran kita yang kurang baik. Nah, tetapi kita harus bisa memperhatikannya. Kita bisa melakukannya dengan baik gitu, maksudnya dengan paham gitu, apa yang baik untuk tubuh kita, apa yang baik untuk apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian bisa juga itu terjadinya karena kita stres, banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas kuliah yang harus kita kerjakan, bahkan dan lain sebagainya. Nah, itu pemicu-pemicu yang bisa dialami, bisa terjadi gitu ya, sehingga kita bisa stres. Nah, tetapi tetapi hal itu kita bisa atasi. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang membuat diri kita itu pulih kembali, pulih dalam artian ya kita bisa berolahraga, kita bisa mengambil waktu kita sendiri, menyediakan waktu kita sendiri, dan yang paling penting adalah bagaimana kita lebih mengenal dan lebih mau menyadari bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi dari firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita semua, saya mengajak untuk kita semua bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depannya, mulai hari ini dan sampai seterusnya. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita dalam menghadapi perkuliahan, bagaimana kita dalam menghadapi pekerjaan, dan tantangan-tantangan di luar perkuliahan dan pekerjaan. Bagaimana kita bisa terus dan tetap memuliakan Tuhan dengan sikap hidup kita. Saya rindu untuk kita semua belajar untuk tetap memandang hanya kepada Tuhan. Dan tetap melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya penuntun dan Dia adalah satu-satunya Allah yang tetap setia dan Allah yang tetap mengulurkan tangannya bagi setiap kita yang mau merendahkan diri. Untuk mengakhiri sharing kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk membaca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita
bahwa penting bagi kita untuk kita jangan mengikuti apa yang ada di dunia ini, tetapi ikutilah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih muda, itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan perkataan kita, dengan sikap hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa.